Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi ke pembahasan Tensura, atau lebih tepatnya detail kecil Tensura Nikki. Kalau pengen nonton, anime ini bisa kalian tonton secara legal di channel Muse Indonesia. Sebelum masuk ke dalam detail, biar gue tanyakan satu hal ke kalian. Apakah menurut kalian cerita Tensura Nikki canon dengan anime utama? Nah, buat yang nggak tahu, canon adalah istilah untuk menyebutkan sebuah cerita tambahan yang terhubung ke cerita utama. Oke, kalau kalian masih ragu apakah Tensura Nikki canon atau tidak, gue saranin kalian untuk nonton konten ini sampai habis, karena akan ada banyak detail yang bakal membantu kalian menjawab pertanyaan tadi. Awalnya, gue mengira kalau Tensura Nikki hanya cerita sampingan yang isinya hiburan. Makanya, ketika pertama kali nonton, gue nggak begitu notice beberapa detail di dalam ceritanya. Tapi, setelah seseorang mengirimkan detail yang dia temukan, akhirnya gue sadar kalau ada banyak detail menarik di Tensura Nikki yang kemungkinan tidak kita semua sadari. So, ini dia beberapa detail menarik di Tensura Nikki yang berhasil gue temukan setelah maraton beberapa kali. Detail pertama, mari kita mulai dari timelinenya. Entah kenapa, sepertinya timeline adalah masalah utama di Tensura sekaligus detail yang paling sering gue ulang-ulang. Seperti yang udah gue sebutkan di detail kecil Tensura Season 1 dan detail kecil Tensura Season 2 Part 1, anime Tensura Season 1 ditamatkan secara buru-buru karena ingin mengejar arc Shizu. Makanya ada banyak bagian yang dilewati dan akhirnya diceritakan ulang di Season 2-nya. Nah, buat yang nggak tahu, Tensura Nikki mengikuti timeline yang ada di novel dan bukan timeline animenya. Makanya ada beberapa scene di Season 2 yang muncul di Tensura Nikki. Contohnya adalah pembentukan negara Tempest yang ada di Season 2 episode 3. Ini adalah bukti kuat kalau memang alur Season 1 agak berantakan. Tapi terlepas dari itu, timeline Tensura Nikki berada di antara episode 15 hingga episode 17 season 1, yaitu setelah invasi Orc Lord dan sebelum melawan Karyu Budisu. Susah sebut nama Cari Beats, ya udah gue ikutin romajinya aja lah, Karyu Budisu. Nah, detail timeline ini bisa digunakan untuk mengcounter komentar negatif yang ngomong kalau world building di Tensura terasa terlalu cepat karena semua bangunan di negara Tempest seperti terlalu cepat dibangun. Padahal kenyataannya, pembangunan gedung-gedung kota terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, yaitu ada jeda 1 tahun seperti yang diceritakan di Tensura Nikki, yang mana kalau di anime utama hanya diceritakan dalam 3 episode saja, yaitu dari episode 15 hingga episode 17. Detail kedua, di awal episode 1, Rimuru ngomong kalau dia mendapatkan kertas yang adalah benda berharga di dunia ini. Kalau berdasarkan penjelasan salah satu subscriber, dia ngomong kalau Rimuru mendapatkan kertas itu dari seorang pedagang kobold bernama Kobi yang muncul di season 2 episode 2. Ingat tentang penjelasan timeline tadi, kalau kita ngikutin manga, Kobi pertama kali datang ke Tempest setelah invasi Orc Lord dan sebelum kedatangan Milim. Jadi sangat masuk akal kenapa di sini Rimuru bisa bertransaksi dengan Kobi. Nah, karena pada saat itu kertas masih menjadi barang yang langka, Rimuru pun menggunakan tablet kayu sebagai media untuk menulis dan menggambar. Detail tentang papan kayu ini sejalan dengan apa yang ditampilkan di season 1 episode 11, di mana mereka masih menggunakan papan kayu untuk menggambar peta. Tapi yang aneh ya, kalau memang buku dan kertas adalah barang yang langka pada saat itu, lalu kenapa di background animenya, kita malah diperlihatkan rak buku di dalam ruangannya Rimuru? Detail ini seakan-akan ingin ngasih tahu kalau Rimuru punya banyak sekali koleksi buku. Nah, kalau memang buku adalah barang langka, harusnya tidak mungkin Rimuru bisa punya koleksi buku sebanyak itu di rak bukunya. Bahkan, di dalam ruangan Benimaru pun juga ada rak buku. Nah, detail tentang kertas dan papan kayu ini bisa dianggap sebagai salah satu detail paling rancu di animenya. Karena di season 1 episode 17, kita diperlihatkan kalau di dalam laboratorium Vesta sudah terdapat lembaran kertas. Tapi di Tensura Nikki episode 11, Vesta masih menggunakan papan kayu. Lalu di akhir episode 12 Tensura Nikki, kita diperlihatkan kalau Tempest sudah mempunyai banyak pasokan kertas. Tapi kalau kalian baca Tensura Nikki versi manga, mereka masih tetap menggunakan papan kayu hingga chapter-chapter berikutnya. Ini adalah detail yang buat gue sakit kepala sih, karena bingung buat mikirin korelasinya. Tapi ntar gue jelasin di akhir video mengenai hal ini. Detail ketiga, di episode 1, ketika Rimuru bertanya tentang slime selain dia, Hakuro ngomong kalau slime bisa terlihat saat cuaca panas, dan Kurobe ngomong kalau kemunculan slime adalah pertanda kalau musim panas sudah dekat. Nah, kalimat ini yang jadi alasan kenapa banyak slime muncul di akhir episode 3, karena setting waktu di episode 3 adalah musim panas. Detail keempat, alasan kenapa Gobuta ikut jadi korban di scene ini karena sekilas kita diperlihatkan Gobuta yang lagi tidur di atas atap sebelum akhirnya Rangga merusak gedung itu. Detail kelima, kalian yang udah nonton detail kecil Mushoku Tensei Part 1 pasti tahu kalau gua sangat suka dengan detail alat tulis yang digunakan dalam anime itu. Nah, hal yang serupa pun ada juga di Tensura Nikki. Di episode 2, Shion terlihat sedang menulis di atas papan kayu dengan menggunakan alat seperti pensil tapi berwarna hitam.
Kemungkinan alat itu adalah batang arang atau charcoal stick yang memang bisa digunakan sebagai alat tulis dan juga gambar. Tapi kelemahan dari alat tulis ini adalah batang arang tidak akan bisa digunakan jika sudah terlalu pendek. Makanya di episode 3, terlihat kalau batang arang itu dipasangkan sebuah besi yang akan berguna sebagai penyangga tambahan jika arangnya sudah terlalu pendek. Detail ke-6, di season 2 episode 2, di sini mereka lagi ngomong soal pertanian milik kerajaan Eurazania. Lalu Rigor ngomong kalau mereka berhasil meningkatkan situasi pangan Tempest dan ini mungkin bisa membantu untuk meningkatkan area tersebut. Nah, kalimat ini terhubung dengan episode 2 Tensura Nikki, di mana area pangan yang Rigor maksud di season 2 tadi kemungkinan adalah perkebunan yang ada di episode ini. Detail ke-7, di episode 3, kita lagi-lagi diperlihatkan scene Shion yang mempunyai gambarnya Rimuru. Scene ini sama seperti di season 2 episode 1, di mana Shion memiliki kumpulan gambar Rimuru di dalam catatannya. Awalnya, gue mengira kalau scene ini hanyalah easter egg dari kumpulan ekspresi Rimuru yang dibuat Taiki Kawakami. Tapi karena scene ini muncul 2 kali di 2 judul yang berbeda, maka ada kemungkinan kalau Shion memang memiliki hobi untuk menggambar Rimuru. Detail ke-8, alasan kenapa Rangga sering nongkrong di bawah pohon, karena itu adalah tempat di mana dia makan. Hal ini bisa dilihat dari adanya tempat makan milik Rangga di dekat pohon itu. Selain itu, di sini Rangga dan Shion saling bertengkar, lalu Rimuru datang dan ngomong kalau sepertinya lain kali akan kupasangkan saja mereka. Kalimat ini akan terhubung dengan season 1 episode 19, di mana kita diperlihatkan Shion dan Rangga yang bekerja sama untuk melawan Karyu Budisu. Nah, karena scene tadi tidak terjadi di anime utama, makanya Benimaru ngomong sejak kapan Rangga bekerja sama dengan Shion. Detail ke-9, di dalam ruang kelas di episode 2, kita sempat diperlihatkan sebuah gambar yang kemungkinan adalah peta lokasi Jura Tempest. Hal ini bisa dilihat dari adanya sungai panjang di dalam peta ini. Nah, sungai itu sempat muncul di episode 3 ketika Rimuru bermain ke dalam hutan. Detail ke-10, berapa banyak dari kalian yang sadar kalau ada rambutnya Gobuta ketika para gadis sedang mengobrol di dalam tenda? Detail ini yang jadi alasan kenapa Gobuta terkubur di dalam pasir, karena di malam itu dia menguping pembicaraan para gadis. Detail ke-11, ketika Shuna tidur, terlihat kalau dia menggunakan kain penutup tanduk. Detail ini akan terhubung ke episode 9, di mana Shuna membuat penutup tanduk untuk Benimaru. Nah, karena Shuna menggunakan kain itu ketika dia tidur, makanya di episode 9 ini, Shoei ngomong kalau benda itu harusnya kau gunakan ketika tidur. Detail ke-12, meskipun masakan Shion selalu aneh, tapi kalau dilihat dari scene ini, Shion benar-benar menggunakan bahan yang sama seperti yang lainnya, yaitu sama-sama menggunakan bahan monster berwarna hijau, merah, dan biru. 13. Mic yang digunakan si bocil goblin terlihat mengeluarkan cahaya berwarna biru. Ini adalah pertanda kalau mic itu menggunakan energi sihir agar bisa mengeluarkan suara. Nah, karena si bocil goblin tidak bisa menggunakan sihir, makanya ada Shuna yang berdiri di belakang sambil memegang kabel untuk membantu menyuplai mana. Detail ini akan terhubung ke episode 11, di mana Ellen nyanyi sambil menyuplai mana untuk mic yang dia pegang. 14. Gue sempat heran ketika si goblin ngomong kalau mereka mempunyai boneka Rimuru 1:1. Padahal kalau dilihat dari ukuran boneka itu, sepertinya ukuran Rimuru terlalu besar. Tapi setelah gue perhatikan episode 9, di sini terlihat kalau ukuran Rimuru memang besar banget. 15. Di episode 5, Milim ngomong kepada Rangga kalau dulunya dia pernah punya hewan peliharaan. Nah, detail ini adalah spoiler tentang hewan peliharaannya Milim, jadi nggak bisa gue jelasin terlalu jauh. Intinya, perkataan Milim di episode ini akan terhubung dengan penjelasan Ellen di season 2 episode 8 tentang seorang gadis naga yang memiliki teman naga. 16. Para petualang dari kerajaan Bulmun ngomong kalau Shizu tidak mempunyai makam. Ini berarti mereka tidak tahu mengenai makam batu di dekat pohon yang Rimuru buat. 17. Kalau kalian sadar, ketika Rimuru berdoa di akhir episode 6, bisa dilihat kalau di belakang Rimuru ada telinga kelinci dan juga pedang. Ini artinya, timeline Rimuru berdoa di sini berada tidak jauh setelah atau sebelum dia bertarung melawan Raja Dwargon. 18. Ini adalah detail yang bagus banget. Episode 6 Tensura Nikki bercerita tentang festival Obon yang mana dalam budaya Jepang terjadi di saat musim panas. Lalu di akhir episode 6 kita diperlihatkan Rimuru melawan Raja Dwargon. Nah, kalau kalian nonton ulang season 1 episode 15, di malam setelah Raja Dwargon bertarung melawan Rimuru, kalian bisa mendengarkan suara jangkrik. Rimuru, kikitai koto ga aru. Oh. Buat yang nggak tahu, suara jangkrik sering terdengar ketika musim panas. Detail ini memastikan kalau battle Rimuru melawan Raja Dwargon yang ada di Tensura Nikki dan Tensura Season 1 adalah battle yang sama karena sama-sama terjadi di musim panas. Hanya saja dengan outfit yang berbeda. 19. Boneka yang Gobuta gunakan untuk kabur dari Hakuro terlihat memiliki banyak bekas jahitan. Ini karena boneka itu sempat dirusak gagak di episode 2. 20. Di episode 7, sebelum melempar Gabiru, Milim ngomong kalau dia melihat bawahannya Clayman.
Nah, gua nggak tahu maksud dari scene ini, karena scene ini pun nggak ada di versi mangganya, yang berarti ini adalah original scene dari anime. Tapi prediksi gua, kemungkinan yang Milim lihat adalah Myuran atau familiar milik Myuran. Makanya di episode 10, kita diperlihatkan Milim yang sepertinya notice kalau dia sedang dimata-matai. 21. Ada alasan kenapa Hakuro terlihat melankolis di episode 8 ketika dia memandang pohon berguguran. Kalau kalian baca di chapter 4 Tensura Nikki, di sini Jura Tempest sedang merayakan festival Tanabata dan Hakuro menggambar daun maple yang adalah simbol musim gugur. Scene ini menjelaskan kalau musim gugur mengingatkan Hakuro dengan sosok yang dia cintai. Oke, untuk bagian ini bakal jadi spoiler ringan. Buat yang gak tahu, nama istri Hakuro adalah Kaede, yang mana dalam bahasa Inggris, Kaede berarti daun maple. Jadi dengan menggambar daun maple, ini artinya Hakuro berharap untuk bisa bertemu istrinya. 22, di episode 9, kita diperkenalkan karakter Apito dan Zegion. Nah, di season 1, Apito sempat muncul 2 kali, yaitu 1 kali di opening dan 1 kali ketika Rimuru ngasih madu ke Milim. Makanya di episode 9 ini, Milim mendatangi Apito untuk mendapatkan madu. Dan juga, timeline kedatangan Apito dan Zegion berdekatan dengan kedatangan Milim. Makanya Apito dan Zegion baru diperlihatkan ketika Milim juga sudah diperlihatkan. 23. Di episode 10, Treni membuat sebuah boneka salju lalu ngomong kalau boneka itu sangat mirip dengan seseorang. Nah, kalau dilihat dari rambutnya yang terlihat pendek tapi lebat dan memiliki 4 sayap, maka hanya ada 1 karakter di Tensura yang sesuai dengan deskripsi ini, yaitu Ramirez. Jadi, sosok yang Treni gunakan sebagai model adalah Ramirez. 24. Di Tensura Nikki kita mendapatkan informasi kalau Treni sangat tergila-gila dengan kentang. Nah, kalau kalian notice, di season 1 episode 12, ketika Treni pertama kali datang menemui Rimuru, makanan pertama yang dia ambil adalah keripik kentang. 25. Di awal episode 11, bisa kita lihat kalau Milim memegang kantong dengan logo Snack and Bar Jura. Ini artinya, Treni adalah orang yang membuat cemilan itu, dan isinya sudah pasti adalah keripik kentang. 26. Di episode 11, kita bisa melihat Ellen yang sedang mengintip dari jendela. Kemungkinan alasan kenapa dia mengintip karena nanti malam Ellen akan menjadi pengisi acara bersamaan dengan para murid kelas ini. Makanya dia tertarik untuk melihat latihan mereka. Dan detail terakhir, sampai di episode 12, kita diperlihatkan kalau Milim tidak bisa menghafal namanya Shion. Padahal di season 1 episode 17, di sini Milim dengan jelas menyebutkan namanya Shion. So itu tadi semua detail yang berhasil gue temukan setelah maraton anime Tensura Nikki beberapa kali. Mari kita balik lagi ke pertanyaan yang ada di awal, apakah Tensura Nikki canon atau tidak? Kalau menurut gue, ceritanya canon tapi dengan beberapa penyesuaian. Nah, alasan kenapa ceritanya canon? Karena ada banyak detail yang terhubung ke anime utama. Bahkan beberapa scene di Tensura Nikki bisa menjawab pertanyaan yang ada di anime utamanya. Cuma, memang ada beberapa scene yang mengalami perubahan atau penyesuaian, seperti scene pertemuan Yomu, duel Rimuru dengan Raja Dwargon, kertas dan papan kayu, serta Milim yang tidak bisa hafal nama. Semua perbedaan itu, menurut gua hanyalah perbedaan interpretasi, yang tidak begitu berdampak pada ceritanya. Sama seperti penampilan karya Buddhis di versi light novel, manga, dan anime yang sangat berbeda satu sama lain. Tapi meskipun penampilannya beda, semua cerita itu bisa dianggap canon. Contoh lainnya, di manga Tensura, Yomu bertemu Rimuru sambil membawa banyak tusuk daging. Lalu di season 1, Yomu tidak membawa apa-apa ketika bertemu Rimuru. Dan di Tensura Nikki, Yomu menggunakan topeng. Nah, meskipun semua scene itu berbeda satu sama lain, tapi inti ceritanya tetap canon, yaitu menceritakan pertemuan Rimuru dengan Yomu. Tapi terserah kalian sih, apakah ingin menganggap Tensura Nikki canon atau tidak? Karena setelah gue cari tahu, memang tidak ada kepastian tentang hal ini. So, mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria, ada dari Aslan. Zensei, ada rencana bahas Tower of God nggak? Enggak, tidak sama sekali selama masih ada Rachel. Ada dari Pras. Bang, detail kecil Full Metal Alchemist Brotherhood dong. Nanti ya, gue tuh masih belum niat loh untuk maraton anime panjang. Dan ada dari Onayami, Bang, apakah setelah Shaltir dibangkitin di akhir season 1, apakah dia melemah dan kehilangan skill? Tidak sama sekali. Selama dia dibangkitkan dengan menggunakan fitur guild, harusnya NPC tidak akan kehilangan level ataupun kekuatan. So itu tadi dari Saweria, makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye. Karyu Budisu, cari beats. Cari beats, Karyu Beats, Karyu Budisu. Susah namanya.